Pemirsa, bencana tanah longsor di Cilacap dan juga Banjarnegara, Jawa Tengah memakan belasan korban jiwa dan puluhan lainnya masih hilang. Bencana tanah longsor di Indonesia secara umum terjadi di musim hujan dan bulan Januari-Februari menjadi bulan yang paling rawan longsor. Dengan demikian, bencana longsor masih mengintai, setidaknya hingga 4 bulan ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat? Berikut ulasannya dalam Top Review Tunggu Apa Lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kamis malam 13 November sekitar pukul 20 WIB, hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Sebuah lereng di atas pemukiman di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibenying longsor dan menimpa pemukiman penduduk. Tim SAR bergerak malam itu untuk melakukan evakuasi awal. Pencarian intensif dilakukan oleh SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan dengan mengerahkan alat berat, anjing pelacak, dan drone thermal. Beberapa jenazah berhasil dievakuasi setiap hari. Lokasi pencarian difokuskan pada beberapa worksite di area longsor. Kondisi medan berlumpur dan cuaca sempat menghambat operasi. Memasuki hari ke-6, 18 November, masih ada 7 korban yang belum ditemukan. Sementara itu, 16 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian korban masih terus dilakukan dengan menerjunkan 823 petugas, 25 ekskavator, anjing pelacak, dan drone untuk mempercepat pencarian para korban. Kami tetap melakukan upaya secara maksimal, di mana ekskavator yang ada tetap kami maksimalkan pencarian, namun dapat kita lihat sendiri kondisi di lapangan memang sulit, sehingga ekskavator yang PC200 mengakses ke lokasi yang sudah kita tentukan titik pencariannya. Tapi kami tetap berupaya, di mana tim kami telah dibagi menjadi 4 tim. Tim pertama itu mencari pada worksite A1, tim kedua kita mencari pada worksite B1, tim ketiga kita mencari pada worksite B2, dan tim keempat kita adalah tim membuat jalur untuk jalannya ekskavator untuk menuju titik-titik lokasi pencarian ini. Basarnas, BNPB, BRIN, TNI, Polri sudah melakukan berbagai macam upaya melalui modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca hari ini juga tetap dilaksanakan, baik di wilayah tanah longsor sendiri, khusus di wilayah Majenang ini. Namun demikian kita tidak bisa melawan alam, upaya sudah dilakukan, mudah-mudahan sampai dengan sore upaya modifikasi cuaca ini dapat berjalan dengan baik, sehingga cuaca dapat mendukung pelaksanaan operasi SAR ini dan korban dapat ditemukan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Dodi menyebut pihaknya berencana membangun drainase pada cekungan yang digenangi air dan dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Tadi juga disampaikan oleh dari Pak Dandim, Pak Basarnas, juga dari teman-teman BNPB, Pak Iso tadi menyampaikan juga di atas itu ada cekungan alam yang ternyata kemarin itu air hujan numpuk di situ, sehingga manakala ada sesar, ada patahan, karena ini memang masuk di daerah patahan, airnya ngerembes keluar dan membuat longsoran ini. Nah, ke depan setelah proses SARNAS selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering, mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%, sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras, karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Sementara itu, pada Minggu 16 November, bencana tanah longsor juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tebing setinggi 100 meter runtuh dan menimbun satu pemukiman di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara. Sedikitnya 30 rumah dilaporkan tertimbun material longsor yang meluncur dari tebing setinggi 100 meter. Sebanyak 671 jiwa dari 286 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Proses pencarian dan evakuasi korban bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah belum bisa dilakukan secara optimal karena tanah bergerak masih terjadi sehingga menimbulkan longsor susulan.
Akibat longsor susulan yang masih terjadi membuat lokasi yang terdampak bencana meluas. Tim SAR gabungan juga belum bisa melakukan upaya evakuasi dengan maksimal. Tanah bergerak membuat proses evakuasi sempat dihentikan sementara dan tim SAR ditarik mundur. Hingga Senin, 2 korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sebanyak 26 orang masih dinyatakan hilang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengunjungi lokasi longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pratikno menjamin kebutuhan para korban longsor terpenuhi. Kemudian hari ini saya menyusul Pak Kepala BNPB untuk melihat di lapangan. Jadi seperti Anda lihat tadi tanah-tanah masih retak-retak sepanjang kita jalan sepanjang 2 km lebih. Retak-retak cukup lebar dibandingkan dengan keretakan tadi pagi, sekarang ini retaknya juga lebih lebar begitu. Artinya ya kita terus waspada, tidak mudah untuk mengerahkan alat berat ke sini. Sekarang alat berat yang dari Cilacap, dari Majenang sudah mulai digeser ke sini dan kita lihat nanti kita juga hadirkan ahli geologi untuk menjamin keamanan bagi para korban yang dipindahkan. Jadi kita jamin pengungsiannya, jadi termasuk layanan-layanan logistik, kesehatan, layanan pendampingan psikologis, itu adalah hal-hal yang kita selalu sediakan. Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana tanah longsor. Potensi longsor masih akan terjadi hingga beberapa bulan ke depan karena musim hujan masih akan lama. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengingatkan bupati dan wali kota untuk waspada. Betul Pak, ini kan akibat daripada curah hujan yang tinggi. Contoh misalkan Banjarnegara curah hujannya 3 hari full. Makanya kami minta bantuan BNPB untuk kita lakukan modifikasi cuaca khususnya wilayah kita. Apalagi ke depan puncak musim hujan kan sekitar bulan Desember ya. Sehingga di 35 kabupaten kita sudah memberikan suatu warning kepada para bupati wali kota, berikut muspidanya, berikut BNPB-nya untuk betul-betul melakukan mitigasi kepada masyarakat-masyarakat atau daerah-daerah yang menjadi potensi bencana. Dengan cara mereka dikeluarkan himbauan, kalau perlu dilakukan suatu peringatan dini bagi mereka, sekaligus diberikan suatu pengertian akan kejadian bencana ini tidak terulang kembali di tempat kita. Demikian. Secara umum, longsor di Indonesia sangat dipengaruhi curah hujan. Longsor muncul terutama saat curah hujan tinggi, terutama hujan lebat yang berlangsung lama. Air masuk ke pori-pori tanah mengakibatkan tanah jenuh dan lereng kehilangan daya dukung sehingga terjadi longsor. Selain curah hujan ekstrim, pemicu longsor adalah pembukaan lahan atau deforestasi dan pemotongan lereng untuk pemukiman dan jalan. Daerah yang rawan longsor adalah lereng curam, tanah vulkanik muda, dan wilayah padat penduduk di perbukitan. Longsor kerap terjadi di wilayah pegunungan dan perbukitan. Provinsi yang paling terjadi longsor adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, NTB, dan NTT, serta Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Secara umum, kejadian longsor paling banyak terjadi pada puncak musim hujan, yaitu Januari sampai Februari, karena curah hujan nasional paling tinggi dan banyak hujan ekstrim. Longsor paling banyak pada Januari dan Februari karena akumulasi hujan sejak November sampai Desember membuat tanah semakin lembek. Pada 2025 terjadi beberapa kali bencana longsor. Pada Januari 2025 terjadi longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Korban meninggal 25 orang. Pada April sampai Mei 2025 terjadi longsor di Kapuas, Kalimantan Tengah di tambang emas tradisional. 4 penambang meninggal. Pada Juni 2025, longsor terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cikubang, Kecamatan Taraju. 1 orang meninggal. Pada Juni 2025 juga terjadi longsor di Sulawesi Tengah, tercatat 3 orang meninggal dan 4 hilang. Pada Juli 2025 kembali terjadi longsor, kali ini di Sukabumi dengan 1 orang korban meninggal. Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana paling mematikan. Menurut data BNPB, total korban meninggal dan hilang akibat tanah longsor pada periode 2020 sampai 2024 mendekati 1.500 orang. Saat ini musim hujan masih akan terus tinggi dan bencana tanah longsor masih akan terus mengintai. Pemerintah dan masyarakat yang berada di zona rawan longsor harus benar-benar waspada agar tidak lagi jatuh korban jiwa akibat tanah longsor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.